Sebuah kisah karya terbaik anak bangsa Indonesia bertutur tentang perjalanan kehidupan anak manusia di zaman kerajaan Tanah Jawa melalui sentuhan sejarah dan fiksi yang nyaris sempurna. Dengan bangga kami persembahkan satu di antara karya terbaik dari Esa Mintarja yang berjudul Jejak di Balik Kabut. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-123. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, meskipun Raden Sutawijaya, Pangeran Benowo dan Paksi Pamekasan sudah berada pada tataran yang lebih tinggi, namun mereka pun dengan tekun ikut pula mengikuti latihan-latihan bersama dengan para cantrik yang lainnya. Dengan demikian, maka akan dapat menjadi pendorong bagi para cantrik yang lain. Namun demikian, kiwas kita, Raden Sutawijaya, Pangeran Benowo dan Paksi Pamekasan berada di Padepokan, maka pola-pola latihan pun mulai berubah. Orang-orang berilmu tinggi itu mendapat tugas khusus untuk membimbing para cantrik itu dalam latihan-latihan khusus, sehingga dengan demikian kemampuan para cantrik itu akan meningkat lebih cepat. Namun dalam pada itu, Raden Sutawijaya, Pangeran Benowo dan Paksi Pamekasan tidak melupakan kesediaan mereka untuk ikut mencari Haryo Wisoko dengan cara mereka. Tetapi pertanyaan pun timbul di antara mereka, cara yang bagaimana yang akan mereka tempuh. Raden Sutawijaya tersenyum sendiri ketika mereka berbicara tentang maksud mereka untuk ikut mencari Haryo Wisoko. Dari mana kita akan mulai? Desis Raden Sutawijaya itu. Itulah yang sulit, sahut Pangeran Benowo. Para petugas sandi dan para prajurit sudah melakukan sejak lama, tetapi mereka masih belum menemukannya. Padahal Haryo Wisoko itu sedang dalam keadaan luka yang cukup parah. Apakah kita dapat minta petunjuk kepada kiwas kita dan Kipanengah? Kita memang tidak akan melibatkan orang lain. Tetapi bukankah kita dapat mendengarkan petunjuk-petunjuk orang lain yang kita percaya dan kita yakini akan membantu kita? Bertanya Paksi Pamekasan. Aku tidak berkeberatan, berkata Raden Sutawijaya. Sementara itu Pangeran Benowo pun menyahut, aku sependapat, kita dapat minta petunjuk mereka. Ketiganya pun sepakat untuk berbicara dengan Kipanengah dan kiwas kita setelah mereka selesai dengan tugas-tugas mereka. Ketika kemudian para cantrik termasuk Raden Sutawijaya, Pangeran Benowo dan Paksi Pamekasan selesai berlatih, sementara malam menjadi semakin malam, Raden Sutawijaya pun menemui Kipanengah dan kiwas kita, mohon waktu untuk menghadap. Silahkan Raden. Aku, Adimas Pangeran Benowo dan Paksi ingin berbicara tentang usaha memburu Haryo Wisoko. Baiklah Raden, aku dan kiwas kita menunggu di peringkitan. Terima kasih atas perkenan Kipanengah dan kiwas kita. Kami akan mandi dahulu. Demikianlah setelah Raden Sutawijaya, Pangeran Benowo dan Paksi Pamekasan mandi dan mengganti pakaian mereka yang basah oleh keringat, maka mereka pun segera menghadap Kipanengah dan kiwas kita di peringkitan. Apa yang ingin Raden bicarakan? Bertanya Kipanengah. Raden Sutawijaya beringsut setapak. Dengan nada datar ia pun berkata, kami ingin berbicara tentang usaha kami untuk ikut serta mencari Haryo Wisoko. Kipanengah itu pun tersenyum. Katanya, aku mengerti, kalian tentu terpanggil untuk melakukannya.
Apalagi setelah kalian membawa pasukan khusus memburunya sampai jauh ke selatan. Namun ternyata Haryo Wisoko itu masih berada di kota raja. Ki Gede memang sudah memperhitungkan, sahut Ki Waskita. Itulah sebabnya aku dipanggil untuk ikut menjebaknya, tetapi kami gagal menangkap Haryo Wisoko. Rasa-rasanya Pajang tidak akan dapat tenang sebelum Haryo Wisoko itu tertangkap. Selama ia masih memimpin pasukannya, maka setiap saat ia akan dapat menggerakkan pasukannya yang kuat untuk menyerang kota raja. Iya, pasukannya tersebar di mana-mana, terutama di pegunungan Kendeng, desis Ki Waskita. Hanya jika Haryo Wisoko tertangkap, maka pasukannya akan bercerai-berai. Apakah kabar kematiannya itu tidak berpengaruh terhadap para pengikutnya? Bertanya Paksi Pamekasan. Para pemimpinnya tentu tahu bahwa Haryo Wisoko tidak mati. Paksi Pamekasan mengangguk-angguk. Nah, kami ingin mendapat petunjuk dari mana kami harus mulai. Apakah kami harus mengawasi setiap pintu di seluruh kota raja? Atau kami sebaiknya berkeliaran siang dan malam di jalan-jalan dan lorong-lorong sempit, atau bagaimana menurut pendapat Ki Panengah dan Ki Waskita? Memang rumit, desis Ki Panengah. Haryo Wisoko tentu berada di suatu tempat yang tersembunyi. Ia tidak akan pernah keluar dari persembunyiannya sebelum ia sembuh benar serta tenaga dan kemampuannya pulih kembali. Para prajurit dan para petugas sandi sudah mencarinya dari rumah ke rumah. Bukan hanya rumah-rumah orang yang dicurigai, tetapi setiap rumah di kota raja sudah dimasuki. Tetapi para prajurit itu tidak juga dapat menemukannya. Ki Panengah mengangguk-angguk, katanya, memang sulit untuk mencari seorang yang berilmu tinggi dan mempunyai pengikut yang luas. Banyak orang yang bersedia melindunginya dan bahkan siap menanggung akibatnya jika perlindungannya itu kemudian diketahui oleh para prajurit Pajang. Kita tidak dapat sekedar menunggu. Aku mengerti, sahut Ki Panengah. Tetapi kalian pun tidak boleh tergesa-gesa. Apa yang terjadi pada Paksi ketika ia menengok ibu dan adiknya memperingatkan kalian bahwa di kota raja bertebaran orang-orang yang memusuhi kalian. Nampaknya mereka dengan mudah mengenali kalian, sedangkan kalian sangat sulit untuk mengenali mereka. Tetapi kami pun dapat membuat diri kami tidak mudah dikenali, berkata Pangeran Benowo. Menyamarkan diri akan dapat menjadi salah satu cara untuk mencari jejak Haryo Wisoko. Tetapi kalian tidak boleh menyesalinya jika usaha itu menjadi sia-sia. Tetapi bukankah kita harus berusaha? Desis Pangeran Benowo. Iya, kita harus berusaha. Namun dalam pada itu, Ki Waskita pun berkata, kita tidak harus langsung menemukan Haryo Wisoko. Mungkin kita dapat menemukan istrinya lebih dahulu. Bukankah kalian pernah mengenal wajah Sekarsari? Ya Ki Waskita, sahut Raden Sutawijoyo. Mungkin juga pembantu-pembantunya yang dapat kita kenali. Ki Tumenggung Suryonoto misalnya. Ya Ki Waskita, aku mengenal Ki Tumenggung Suryonoto dengan baik, sahut Pangeran Benowo. Ki Rangga Darmosasmito. Iya, Demang Kongas, dan masih beberapa orang lagi. Sebagian dari mereka tentu sudah berada di luar kota raja, desis Raden Sutawijoyo. Ya, bahkan mungkin mereka sempat keluar masuk pintu gerbang utama kota raja. Mungkin sebagai penjual gula kelapa atau sebagai sais gerobak yang membawa ketela pohon. Bukankah kami dapat melakukannya pula? Tetapi bagaimanapun juga ada bedanya, desis Ki Waskita. Apa bedanya?
Kita adalah orang-orang yang mencari, dan mereka adalah orang-orang yang dicari. Raden Sutawijaya, Pangeran Benowo dan Paksi Pamekasan pun mengangguk-angguk. Dengan nada datar Raden Sutawijaya pun berkata, "Mereka hanya berkepentingan untuk menyamarkan diri, sedangkan kita selain menyamarkan diri juga harus menemukan orang-orang yang sedang menyamar. Tetapi cara itu dapat ditempuh. Salah satu usaha yang dapat kalian lakukan. Bukankah para petugas sandi juga berusaha menemukan mereka dengan cara yang hampir sama? Mereka bahkan mempunyai keuntungan bahwa mereka bukan orang-orang yang sudah banyak dikenal, sebagaimana Raden Sutawijaya, Pangeran Benowo dan Paksi." "Iya," Pangeran Benowo mengangguk-angguk. Sementara itu Paksi Pamekasan justru menundukkan kepalanya. Terasa detak jantungnya menjadi semakin cepat. "Bagaimana menurut pendapatmu, Paksi?" Paksi Pamekasan menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Aku sedang berpikir tentang ayahku. Ia adalah salah seorang dari para pengikut Haryo Wisoko. Aku akan dapat mengenalinya dengan baik, meskipun seandainya ayahku berpakaian dan berlaku seperti seorang pengemis. Tetapi ayahku pun akan dengan mudah mengenali aku, meskipun aku bertingkah laku seperti orang gila sekalipun. Namun bagaimanapun juga kita harus berusaha," desis Raden Sutawijaya. "Iya," Paksi Pamekasan mengangguk-angguk. "Mungkin yang akan kita lakukan akan mirip dengan apa yang akan dilakukan oleh para petugas sandi sebelum kita menemukan cara lain yang lebih baik." "Iya," desis Paksi Pamekasan. "Kita sudah berpengalaman dalam pengembaraan kita di lereng selatan Gunung Merapi," berkata Pangeran Benowo. "Aku sama sekali tidak menyamar sebagai siapa-siapa. Aku mengembara sebagai aku sendiri. Sementara itu, pangeran memang tidak dikenal oleh orang-orang padesan itu." "Kau benar, Paksi," berkata Pangeran Benowo. "Tetapi kita untuk sementara tidak mempunyai cara lain. Kita pun tidak dapat menjamin bahwa kita tidak akan bertemu dan berhadapan dengan Ki Tumenggung Sarpabiwada." "Paksi," berkata Ki Waskita, "jika kau kemudian harus berselisih dengan ayahmu, itu bukan karena kau seorang anak yang tidak tahu diri, bukan seorang anak durhaka yang tidak tahu kebaikan orang tua, tetapi kau tahu bahwa ayahmu itu adalah seorang yang telah melawan Pajang, seorang yang telah memberontak, sehingga persoalannya menjadi jelas." Paksi Pamekasan hanya menundukkan kepalanya. Jantungnya berdesir ketika Raden Sutawijaya itu pun berkata, "Kau tidak berdosa jika kau melawan ayahmu itu, Paksi. Selain kau mengemban tugas negara, kau juga sekedar mempertahankan hidupmu. Karena pada suatu saat, akhirnya kau harus memilih, kau atau ayahmu yang harus mati." Paksi Pamekasan menarik nafas dalam-dalam. Namun akhirnya cara itu pun akan dipergunakan untuk sementara sebelum mereka menemukan cara yang lebih baik. Pada hari-hari tertentu, terutama pada hari-hari pasaran di Pasar Gede, mereka akan memasuki kota dengan membawa segerobak kelapa ke pasar. Mungkin mereka akan bertemu dengan pengikut Haryo Wisoko yang dapat mereka kenali, atau bahkan orang-orang terpenting di antara mereka. Sebenarnya lah, pada hari pasaran di Pasar Gede, ketika orang itu membawa segerobak ketela pohon memasuki kota raja, mereka pun langsung membawa gerobak mereka ke pasar. Raden Sutawijaya, Pangeran Benowo dan Paksi Pamekasan ternyata tidak canggung-canggung lagi menjual hasil bumi itu. Sebelumnya mereka sudah mempelajari apa yang harus mereka lakukan jika mereka membawa segerobak ketela pohon. Di pasar itu, beberapa orang pedagang sudah menunggu. Mereka membeli ketela pohon dari manapun untuk mereka jadikan gaplek yang dapat tahan lama. Di masa paceklik,
Di daerah pegunungan yang tanahnya tidak subur, gaplek akan menjadi makanan pokok pengganti beras dan jagung. Setelah gerobak mereka kosong, maka mereka bertiga tidak segera pergi meninggalkan pasar. Mereka masih duduk-duduk di pinggir jalan itu, tidak jauh dari pasar sambil mengamati orang-orang yang hilir mudik. Tetapi mereka tidak melihat seorang pun yang dapat mereka kenali. Ketika seorang perempuan cantik dalam pakaian yang kusut lewat, Pangeran Benowo bergeser setapak. Namun kemudian dengan nada rendah ia pun berdesis. "Aku kira itu Bibi Sekarsari." "Memang mirip," sahut Raden Sutawijoyo. "Tetapi Bibi Sekarsari tentu akan nampak lebih tua tanpa merias wajahnya." Namun setelah mereka melakukannya 3-4 kali, dan bahkan mereka bertiga sudah mencoba memasuki dan ikut berdesakan di pasar itu, mereka tidak menemukan seorang pun yang mereka yakini sebagai pengikut Haryo Wisoko. "Beberapa orang petugas sandi tentu berkeliaran pula di pasar ini," desis Raden Sutawijoyo. "Tetapi mereka tidak akan dapat langsung mengenali para pemimpin yang menjadi pengikut Haryo Wisoko," sahut Pangeran Benowo. "Belum tentu. Mungkin mereka sudah mengenal Ki Tumenggung Suryonoto atau Ki Rangga Darmo Sasmito atau Tumenggung Sarpabiwada," sambung Paksi Pamekasan. Raden Sutawijoyo dan Pangeran Benowo menarik nafas panjang, tetapi mereka tidak menyahut. Dalam pada itu, Ki Panengah dan Ki Waskita selalu mengikuti usaha Raden Sutawijoyo, Pangeran Benowo dan Paksi Pamekasan itu dengan seksama. Meskipun beberapa kali mereka tidak menemukan apa-apa, tetapi mereka tidak segera menjadi jemu. Bahkan mereka pun telah mengambil cara lain. Mereka membawa gerabah dengan kuda-kuda beban berkeliling lewat lorong-lorong kecil. Tetapi mereka tidak pernah bertemu atau melihat orang-orang yang mereka cari. Bahkan ketika mereka dengan sengaja membawa gerabah dengan kuda beban lewat di depan rumah Paksi Pamekasan, mereka tidak melihat seorang di dekat atau di sekitar regol halaman rumah itu. Meskipun mereka tetap menduga bahwa rumah itu masih selalu diawasi, tetapi mereka tidak menemukan orang yang pantas dicurigai mengawasi rumah itu. Namun dalam pada itu, ternyata Ki Waskita pun menjadi prihatin pula melihat Raden Sutawijoyo, Pangeran Benowo dan Paksi Pamekasan bekerja dengan tabah dan tanpa mengenal lelah untuk menelusuri jejak Haryo Wisoko atau orang-orang terdekatnya. Tetapi Ki Waskita sendiri seakan-akan berdiri di jalan simpang. Jika ia ikut langsung mencari jejak, akan dapat menimbulkan salah paham. "Yang paling mungkin aku pancing adalah Ki Tumenggung Sarpabiwada. Demikian Ki Panengah," berkata Ki Waskita. "Tetapi apa kata orang yang mengetahui atau akhirnya mengetahui persoalannya?" Ki Panengah menarik nafas dalam-dalam. "Aku mengerti Ki Waskita. Kita pun harus menjaga perasaan Paksi. Bagaimanapun juga Ki Tumenggung Sarpabiwada itu adalah ayahnya. Sampai saat ini, Paksi seakan-akan masih bingung apa yang harus dilakukannya menghadapi sikap ayahnya, meskipun ia mempunyai 2 alasan terpenting untuk melawan ayahnya." Ki Waskita mengangguk-angguk. Katanya, "Iya, Paksi sadar sepenuhnya bahwa ayahnya akan membunuhnya. Kemudian Paksi pun sadar bahwa ayahnya telah memberontak. Tetapi ternyata bagi Paksi kedua alasan itu masih belum cukup untuk melupakan hubungan keluarga di antara mereka, sehingga Paksi masih tetap ragu-ragu." Ki Panengah menarik nafas dalam-dalam. Ia menyadari kesulitan yang dihadapi oleh Ki Waskita jika ia akan langsung melibatkan diri dalam perburuan jejak Haryo Wisoko melalui para pengikutnya. Namun Ki Panengah itu pun kemudian bertanya,
Bagaimana dengan adik laki-laki Paksi Pamekasan itu? Kita belum tahu anak itu akan dibawa kemana. Aku tidak yakin bahwa anak itu dibawa ke perguruan Ki Ajar Wisesa Tunggal. Meskipun Ki Tumenggung pernah ingin menyerahkan Paksi ke perguruan itu, tetapi bahkan sebaliknya, Paksi telah mengalahkan orang yang bernama Sempurwangi. Namun adik laki-laki Paksi itu tidak akan dibawa ke sana. Jika anak itu dibawa ke sana, maka orang-orang yang memburunya akan dengan mudah melacaknya. Iya, jawab Ki Panengah. Tetapi apakah kita tidak mencobanya menghubungi Ki Ajar Wisesa Tunggal? Apakah Ki Ajar akan bersedia membantu kita? Ki Panengah menarik nafas dalam-dalam. Katanya, menemui Ki Ajar Wisesa Tunggal mungkin memang adalah usaha yang sia-sia, tetapi kita dapat mencobanya. Tetapi Ki Waskita itu pun berkata, aku ingin memperingatkan sifat-sifat Ki Ajar Wisesa Tunggal Ki Panengah. Apakah kira-kira ia akan dapat diajak bekerja bersama? Ia akan menganggap kita orang-orang yang tidak berarti dan memperlakukan kita sesuka hatinya sendiri. Tetapi pada batas kesabaran itu akan dapat terjadi hal-hal yang justru tidak kita inginkan. Ki Panengah mengangguk-angguk. Katanya, aku mengerti Ki Waskita. Ki Waskita menarik nafas dalam-dalam. Jadi, bagaimana kita dapat melacak anak itu? Sulit Ki Panengah, sesulit melacak jejak ayahnya itu sendiri. Tetapi kita memang harus mencari jalan. Ki Panengah menarik nafas dalam-dalam, sementara Ki Waskita itu pun berkata, Ki Panengah, jika tidak ada jalan lain, maka aku akan menempuh jalan yang satu itu. Apapun akibatnya, mungkin kemudian jantung Paksi akan teriris, tetapi mungkin pula ia akan bersyukur. Ki Panengah menarik nafas dalam-dalam, namun ternyata Ki Waskita masih juga belum dapat mengambil keputusan. Sementara itu, Raden Sutawijoyo, Pangeran Benowo dan Paksi Pamekasan masih juga berusaha untuk melacak jejak Haryo Wisoko dengan caranya. Tetapi setelah beberapa lama mereka lakukan, namun masih juga belum terdapat kemajuan apa-apa. Dalam pada itu, hari-hari Ki Waskita selanjutnya dilewatinya dengan penuh kebimbangan. Ia melihat satu jalan yang dapat ditempuhnya, tetapi jalan itu akan dapat membawa akibat yang kurang baik bagi Paksi Pamekasan. Bukan hanya karena jalan yang satu itu memungkinkan ayahnya dapat tertangkap, tetapi ada sisi-sisi lain yang akan dapat menghentak ketenangan jiwa Paksi Pamekasan. Dengan demikian, maka Ki Waskita itu seakan-akan telah berubah menjadi seorang perenung. Kebimbangan yang sangat telah mengguncang perasaannya siang dan malam, sehingga terasa pengaruhnya terhadap kehidupan Ki Waskita itu sehari-hari. Raden Sutawijoyo, Pangeran Benowo dan Paksi Pamekasan yang akrab dengan Ki Panengah dan Ki Waskita ternyata menangkap perubahan sikap Ki Waskita itu. Apa yang terjadi dengan Ki Waskita, Ki Panengah? Bertanya Raden Sutawijoyo. Aku tidak dapat mengatakannya, Raden. Apakah sebaiknya kami bertanya langsung kepada Ki Waskita saja? Biarlah Paksi yang bertanya. Aku? Desis Paksi Pamekasan. Iya, kau Paksi. Paksi Pamekasan justru menjadi berdebar-debar. Kenapa harus dirinya yang bertanya kepada Ki Waskita? Namun Ki Panengah itu pun mengulanginya. Sebaiknya kau sajalah yang bertanya, Paksi. Meskipun itu juga tidak menjamin bahwa jawaban Ki Waskita itu akan memuaskanmu. Mungkin kau justru menjadi bingung, tetapi mungkin pula sebaliknya. Aku menjadi berdebar-debar, Guru. Tetapi mungkin Ki Waskita tidak akan menjawab sama sekali.
Paksi Pamekasan menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Baiklah, aku akan mencobanya." "Jangan tergesa-gesa, kau dapat menemuinya nanti malam atau esok. Bukankah kau besok tidak akan memasuki kota raja dengan penyamaran?" "Tidak, Ki Panengah. Mungkin pekan depan jika pasar gede itu sedang pasaran." "Jika demikian, temuilah Ki Waskita itu esok, pagi atau siang atau sore." "Baik, Ki Panengah." Hari itu, Paksi Pamekasan pun telah mempersiapkan diri untuk menemui dan bertanya langsung kepada Ki Waskita. Kenapa Ki Waskita nampak menjadi murung? Besok ia akan menemuinya dan berbicara dengan gurunya itu. Namun sebelum Paksi Pamekasan benar-benar menghadap, anak muda itu sudah menjadi berdebar-debar. Jantungnya serasa berdetak semakin cepat. "Tetapi aku harus berbicara dengan guru untuk mendapat gambaran yang jelas tentang keadaannya." Di hari berikutnya, Raden Sutawijaya, Pangeran Benowo dan Paksi Pamekasan tidak pergi ke kota raja. Mereka telah ikut terjun ke dalam kesibukan menyelesaikan pembangunan padepokan di hutan Jabung itu. Namun Paksi Pamekasan pun nampak gelisah. Ia mendapat tugas untuk menemui Ki Waskita yang di hari-hari terakhir selalu nampak murung. Tetapi Paksi Pamekasan tidak melakukannya secara khusus. Ia tidak ingin datang menemui gurunya dan mohon waktu untuk berbicara bersungguh-sungguh. Namun Paksi Pamekasan ingin menemui dan berbicara dengan Ki Waskita itu justru pada saat mereka beristirahat. Sebenarnya lah, ketika matahari sampai di puncak, maka mereka yang bekerja menyelesaikan padepokan itu pun beristirahat. Mereka mendapat sebungkus nasi dengan lauk pauknya bagi makan siang mereka. Seperti biasanya, Ki Waskita memang lebih senang ikut makan bersama mereka yang bekerja menyelesaikan padepokan itu. Ki Panengah juga sering melakukannya, tetapi tidak sesering Ki Waskita. Namun ketika Ki Waskita mendekati Ki Kriyadama yang juga sedang makan bersama mereka yang sedang beristirahat itu, Paksi Pamekasan mendekatinya sambil berdesis. "Guru, ada sesuatu yang ingin aku tanyakan." Ki Waskita memandang Paksi Pamekasan dengan kerut di kening. "Ada sesuatu yang ingin aku tanyakan, Guru." "Kita akan makan siang dan beristirahat." "Sambil makan siang, Guru. Persoalannya bukan persoalan yang penting." Ki Waskita itu pun kemudian duduk di sebatang balok kayu yang terbujur di belakang bangunan yang sedang dikenakan bersama Paksi Pamekasan sambil memegang sebungkus nasi bagi makan siang mereka. "Apa yang ingin kau tanyakan, Paksi?" "Maaf, Guru. Bukan maksudku mengusik perasaan Guru." Ki Waskita memandang Paksi Pamekasan dengan tajamnya. Dengan nada dalam ia pun berkata, "Katakanlah, jika saja aku dapat menjawab, maka aku akan menjawabnya." Paksi Pamekasan memang masih saja ragu-ragu, tetapi rasa-rasanya ia mengemban tugas dari Raden Sutawijaya dan Pangeran Benowo. Paksi Pamekasan dipercaya untuk berbicara dengan gurunya. Kenapa pada hari-hari terakhir Ki Waskita nampak murung dan bahkan gelisah? "Guru," berkata Paksi Pamekasan kemudian, "sebelumnya aku mohon maaf. Mudah-mudahan tangkapan kami atas penglihatan kami pada hari-hari terakhir ini tidak benar." Ternyata Ki Waskita segera tanggap. Karena itu ia pun tersenyum sambil bertanya, "Siapakah yang kau maksud dengan kami?" Paksi Pamekasan mengerutkan dahinya. Katanya, "Aku, Raden Sutawijaya dan Pangeran Benowo." "Oh, terima kasih atas perhatian kalian.
Tetapi apakah yang telah kalian lihat? Menurut penglihatan kami, guru pada hari-hari terakhir ini nampak murung. Kiwas kita tertawa, katanya, "Hehehe, apakah aku menjadi murung atau bahkan seperti seorang gadis yang merajuk?" Tidak, tidak guru. Dalam pengamatan kami, nampaknya ada sesuatu yang guru pikirkan. Justru masalah yang agaknya sangat rumit. Kiwas kita masih tertawa, katanya, "Hehehe, kau benar, Paksi. Ada sesuatu yang sedang aku pikirkan, seperti juga yang kau pikirkan. Aku merasa gelisah seperti orang lain, bahwa Haryo Wisoko masih juga belum dapat dilacak jejaknya. Jika aku nampak murung, karena aku sedang memikirkan satu cara yang mungkin dapat ditempuh. Tetapi cara itu akan mempunyai akibat yang tidak dapat aku perhitungkan sebelumnya." Maksud guru? Kiwas kita termangu-mangu sejenak, katanya, "Mungkin aku dapat mencari jalan untuk melacak Haryo Wisoko, tetapi tidak langsung. Aku mungkin dapat melacak salah seorang pembantu Haryo Wisoko yang terhitung dekat. Dari sana akan kita dapatkan jejak Haryo Wisoko itu. Jika jalan itu memungkinkan kita sampai kepada Haryo Wisoko, bukankah jalan itu dapat dicoba? Tetapi tebusannya akan dapat menjadi mahal sekali, Paksi." Maksud guru? Kiwas kita menarik nafas dalam-dalam. Dipandanginya wajah Paksi Pamungkas dengan tajamnya. Namun tiba-tiba saja kiwas kita itu berkata, "Paksi, bukankah kita belum mulai makan? Makanlah sebelum waktu untuk beristirahat usai." "Aku tidak lapar, guru." "Kau tentu lapar. Bukankah kita akan berbicara sambil makan? Sekarang makanlah." Paksi Pamungkas tidak menjawab, tetapi ia pun kemudian membuka pula sebungkus nasi dan mulai makan bersama kiwas kita dan Ki Kriyadama. Sementara itu kiwas kita pun mulai berbicara dengan Ki Kriyadama tentang pembangunan padepokan yang mendekati tahap-tahap akhir itu. Semakin lama semakin asik, sehingga Paksi Pamungkas tidak mendapat waktu untuk berbicara lagi. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Jejak di Balik Kabut pada episode berikutnya. Sampai jumpa.